Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temuan-temuan keramik Cina di situs Bongal dalam survei maupun dalam kegiatan ekskavasi situs Bongal cukup melimpah. Keberadaan keramik Cina di situs ini justru menguatkan peran pedagang dan pelaut dari kaum muslimin dari Timur Tengah dalam perdagangan dunia. Ahli arkeologi Islam Dedi Satria mengatakan keramik Cina merupakan barang istimewa selain sutra yang diproduksi secara massal oleh negeri tirai bambu. Keramik Cina justru menjadi ciri khas dari negeri tersebut dalam perdagangan dunia. Dia menjadi semacam barang bergensi dan cukup dicari pada masa itu, ujar Dedi. Kemudian Dedi juga melanjutkan, sebaran dan perkembangan dari industri keramik Cina juga menunjukkan relasi kebudayaan antar bangsa, bahkan imperium besar dunia. Misalnya, relasi antara Cina dengan Islam. Ketika Timur Tengah atau dunia Islam membutuhkan keramik dalam jumlah yang banyak. Mengingat begitu banyaknya, maka produksi keramik Cina semakin besar. Kenyataan tersebut, kata Dedi, tentu mengantarkan pada sejumlah pertanyaan. Apakah Cina yang membawa sendiri produk itu hingga tersebar ke berbagai belahan dunia Islam? Dan Dedi mengungkapkan, para arkeolog, ahli kelautan, dan sejarawan telah menggali berbagai sumber. Menggali sumber apakah Cina telah terlibat dalam perdagangan abad ke-7 Masehi. Dalam kajian sejarah ditemukanlah kisah atau catatan Ising, seorang pendeta Buddha yang melakukan perjalanan ke barat atau tepatnya ke India di penghujung abad ke-7. Menariknya, Ising sendiri menulis dan tidak naik kapal Cina. Dia berangkat dari Cina menuju India, tidak naik kapal Cina dan dinahkodai oleh orang Cina, melainkan oleh nahkoda-nahkoda dari Asia Tenggara atau Kepulauan Melayu. Ungkap seorang arkeolog jebolan UGM tersebut. Lebih lanjut, Dedi juga menjelaskan, Ising dalam catatannya juga menyebutkan ada kapal-kapal dari Tachi, dan kata Dedi, kapal-kapal dari Tachi dalam bahasa Cina selalu dikaitkan dengan Persia. Namun kemudian, para peneliti memahami bahwa Tachi tidak hanya Persia, melainkan orang-orang dari dunia Islam secara keseluruhan, yaitu orang Muslim dari Arab maupun orang Muslim dari Persia. Sebab pada periode ini Persia telah ditaklukkan oleh Islam. Dengan kata lain, kecil kemungkinan orang Cina ikut dalam pelayaran dunia saat itu, saat abad ke-7 Masehi. Yang sangat mungkin membawa barang-barang itu, yaitu keramik Cina, itu kalau tidak masyarakat Asia Tenggara, tentu orang-orang dari dunia Islam yang mampu melayari samudra karena yang telah menciptakan kapal-kapal besar. Dedi juga mengungkapkan, beberapa penelitian bawah air telah dilakukan arkeolog dan ahli kelautan. Mereka menemukan kapal-kapal karam yang berisi keramik-keramik Cina. Temuan ini menjadi acuan dalam memahami sebaran dari keramik-keramik Cina di berbagai kawasan pada abad ke-7 hingga 10 Masehi. Lanjutnya, yang mengherankan ialah keramik-keramik Cina dari dinasti Tang. Hal ini bukan satu-satunya benda yang diangkut oleh kapal tersebut. Keramik Tang itu ditemukan bersama dengan barang-barang lain seperti botol-botol dari Timur Tengah, koin, stempel, dan batu-batu mulia yang sangat dikenal dalam dunia Islam. Selain itu, ditemukan barang-barang dari Asia Tenggara seperti logam, tembikar dari tanah liat yang dibakar dalam suhu yang relatif rendah. Temuan-temuan tersebut dapat menjadi pembanding yang sangat relevan dengan temuan-temuan keramik Cina di situs Bongal. Menurutnya, temuan-temuan keramik Cina di situs Bongal seolah turut menjadi saksi
peran pelaut dan para pedagang dari dunia Islam dalam pelayaran dunia. Mereka sekaligus merajut kebudayaan antar imperium yang berkuasa pada waktu itu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang sangat mungkin membawa keramik-keramik ke Bongal adalah para pelaut dari Timur Tengah atau dari Nusantara sendiri. Dan Cina tidak pernah membawa barang-barang itu sendiri pada masa Tang, sampai kemudian tergantikan oleh dinasti Song. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.